Jajaran Satreskrim Polres Nganjuk menghadapi tantangan besar sebuah pekerjaan rumah. Pasalnya dua sosok perempuan diduga korban pembunuhan identitas dan pelakunya hingga kini belum terungkap. Dua korban tersebut yaitu mayat perempuan ditemukan di ladang jagung Dusun Mungkung Desa Loceret, Kecamatan Loceret dan mayat perempuan yang ditemukan di pinggir hutan Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk pada bulan lalu. Polres Nganjuk menghadapi tantangan besar setelah belum bisa mengungkap dua kasus atensi yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Kedua kasus tersebut, yang melibatkan tindakan kriminal serius, menyoroti kebutuhan akan investigasi yang lebih mendalam dan upaya kolaboratif dari berbagai lembaga penegak hukum. Kasus pertama, yang terjadi 2 bulan lalu, melibatkan seorang perempuan ditemukan dalam kondisi penuh luka di ladang jagung di Desa Mungkung, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Meskipun telah dilakukan penyelidikan intensif, polisi belum dapat menemukan petunjuk yang signifikan untuk mengarahkan mereka kepada pelaku atau pelaku dan penyebab kematian korban yang sebenarnya. Sementara itu, kasus kedua yang belum terpecahkan melibatkan serangkaian duga aksi keji yang dilakukan pelaku. Kasus tersebut seorang perempuan yang ditemukan warga di pinggir hutan Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso. Korban seorang perempuan tersebut hingga kini pihak kepolisian Polres Nganjuk belum bisa mengungkap identitas mayat perempuan dengan penuh luka yang diduga sengaja dibuang oleh pelaku. Memang pas teko kok ya. Terpale wis enek rung. Wis enek. Wis enek kabeh. Mayat perempuan dengan kondisi kepala bersimbah darah di ladang jagung Sabtu siang 2 Maret menghebohkan warga Desa Mungkung, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Mayat berjenis kelamin perempuan dengan kaos warna hitam dan celana motif bunga pertama kali ditemukan warga yang sedang melakukan rutinitas harian mencari rumput untuk pakan ternak. Setelah dilakukan identifikasi, mayat tersebut bernamanya ini berusia 46 tahun, warga asal Dusun Bulak, Desa Mungkung, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Diduga mayat tersebut menjadi korban pembunuhan karena selain terdapat luka robek pada bagian belakang kepala akibat benda tajam dan luka memar pada wajahnya. Menurut keterangan ketua RT setempatnya ini yang kesehariannya pencari rumput untuk pakan ternak tersebut ditemukan tewas bersimbah darah di bagian belakang kepala, ditemukan berjarak 500 meter di tempat tinggalnya di Dusun Bulak, Desa Mungkung, Kecamatan Loceret. Motif dan penyebab pasti kematian perempuan tersebut masih belum diketahui, masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kasus dugaan pembunuhan seorang wanita bernamanya ini usia 46 tahun, warga Mungkung, Kecamatan Loceret, yang mayatnya ditemukan di ladang jagung dengan penuh luka oleh seorang pencari rumput di Desa Mungkung. Kasusnya masih misterius. Mbaknya itu kan cari rumput tengah 9 pagi, nah, jam 12 itu nggak pulang-pulang. Terus ada orang lain mau cari rumput, ketemu mbaknya ini, terus pulang lapor pihak keluarga terus pihak keluarga datang ke sawah, nggak tahu lah udah nggak meninggal, katanya tidur. Pak, tadi meninggalnya itu dalam kondisi seperti apa sih, Pak? Ya kondisi keadaan cari rumput. Posisinya gimana? Terlentang? Posisinya terlentang. Baju lengkap. Baju lengkap. Ada luka nggak, Pak? Tadi ya kalau di sama dokter itu adanya ya benjol kepalaan. Benjol kepala. Benjol. Tadi ada kejanggalan nggak, Pak? Ya ada yang katanya pihak anaknya kan kalung, gelang, nah yang nggak ada gelangnya, tapi nggak tahu ada di rumah apa ada hilang di situ. Pak sendiri tahu informasinya dari jam berapa? Jam sudah gugur. Itu sudah ramai atau masih? Ya, polisi belum. Dia yang tahu yang di sawah tadi yang cari rumput, lapor ke pihak keluarga, datangin semua. Pihak keluarga, ayo masuk, kata.
Lah, oh kayaknya harus telepon ke kapur Paula keadaan di Madiun. Kapur ke Polsek. Untuk jenazahnya dibawa kemana Pak? Ke Bayangkara. Bayangkara. Oke. Tapi kalau Punya nih. Bunyani, kalau Bunyani sendiri mungkin menurut jenengan apa di sekitar lingkungan sini ada kayak punya musuh? Oh enggak ada. Orang yang baik gitu. Ya biasa lah orang janda kan. Ya janda. Dia biasa cuma cari rumput. Pulang dari rumput. Jadi pulang biasanya tanggal 12. Nanti cari rumput lagi jam setengah 2, jam 1. Orang biasa dari rumput ya. Orang. Lewat sini gitu. Ya lewatnya situ. Rumahnya. Kalau sebelumnya korban sendiri mempunyai riwayat sakit atau gimana Pak? Nah, sakit nggak ada. Ya, itu mah tadi kok. Ya orang-orang warga itu heran. Ada apa kok? Kejadian aneh gitu loh. Nyangkanya tidur juga ya Pak? Ya. Itu di mana? Di gubuknya itu ditemukannya? Atau di, Ya di sawah. di sawahnya? Atau di sawah ya? Itu soalnya sebelumnya seperti apa? Apa sudah dikasih apa itu terpal itu? Belum Ya, ya? belum loh. Belum. Belum loh. Terpal dari Baru jualan mau hujan tadi. Korban diidentifikasi secara resmi oleh pihak Satreskrim Polres Nganjuk ditemukan oleh seorang petani yang sedang melakukan aktivitas di ladang tersebut pada Minggu 2 Maret 2024. Tubuh wanita tersebut tergeletak di antara tanaman jagung dengan luka-luka. Kasat Reskrim Polres Nganjuk mengatakan, saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kepastian penyebab dan motif serta pelaku di balik peristiwa kematian korban. Kantengnya karo dinting apa? Sementara upaya untuk mengungkap identitas seorang perempuan yang ditemukan tewas di tempat pembuangan sampah area hutan Desa Sambikrep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, pada Senin 25 Maret 2024. Bukan. Itu kira usianya 20 sampai 17 setelah ditemukan mayat di TKP sini. Bapak tadi tahunya gimana Pak? Tahunya juga saya dibahas sama atasan saya kalau ada mayat di tempat sampah dekat petak 117. Jenis kelamin Pak? Wanita. Kondisinya apa terputus-putus badannya? Yang diputus pergelangan tangan kanan sama kiri. Sama wajahnya dirusak. Bapak kenal Pak dengan wajah korban? Ya enggak kenal saya. Tidak kenal. Kondisinya pakai baju atau Telanjang bulat. Berapa orang yang mati meninggal? Satu, tapi kayak perhiasan masih ada. Perhiasan. Kalau indikasi petugas Inafis dicekik tadi. Polisi mengambil langkah proaktif dengan menyebarkan ciri-ciri dan barang bukti yang menempel pada tubuh korban. Hasil otopsi pada tubuh korban menunjukkan beberapa ciri-ciri dengan detail mulai dari bentuk wajah, tanda melekat pada tubuh korban. Hasil pemeriksaan luar dan dalam oleh forensik Rumah Sakit Bayangkara, Kapolres Nganjuk AKBP Muhammad menyampaikan, mayat perempuan tersebut panjang badan 155 cm, warna kulit kuning langsat. Pada tubuh mayat, memiliki ciri-ciri melekat, rambut ikal dicat coklat gelap panjang 53 cm, hair extension coklat gelap lurus panjang 40 cm, wajah kecil dan hidung kecil. Dagu terbelah, sigar jambe. Alis dirapikan warna hitam. Tahi lalat pipi kiri, pangkal lengan kanan, perut atas, punggung, paha kanan sisi dalam, ungkap Kapolres Nganjuk. Selain itu juga ada bekas luka panjang 4 cm pada dagu, kuku ibu jari kanan dan kiri dikat, kanan hijau tua, kiri merah tua. Bekas luka kronis, dermatitis kronis, di pantat kedua kaki dan banyak rambut halus pada dagu, gigi jumlah lengkap dan sehat agak tongos rahang atas bawah, memakai behel karet warna biru tua rahang atas dan bawah, jelas Muhammad. Untuk barang bukti yang menempel pada tubuh korban yaitu, anting-anting panjang segi 4, memanjang warna kuning emas pada telinga kanan kiri. Anting tusuk pada telinga kanan 1 buah, ujar Muhammad.
Lebih lanjut AKBP Muhammad menambahkan, pada tubuh mayat usai diperiksa juga ditemukan luka memar di wajah, seluruh kepala leher belakang leher depan di bawah jakun dan punggung. Selain itu juga terdapat luka lecet leher depan, dagu, payudara kiri menyerupai gigitan tidak beraturan, bahu kanan lengan atas kiri. Mayat diperkirakan usia antara 25-40 tahun, diperkirakan meninggal 23 atau 25 Maret 2024 yang diakibatkan karena benda keras atau tumpul pada kepala. Kapolres Nganjuk juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dan memiliki informasi terkait kasus ini untuk segera melaporkannya ke pihak berwenang. Sementara itu, penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap motif di balik pembunuhan tragis ini. Polisi telah melakukan pemeriksaan forensik terhadap jenazah korban serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya di tempat kejadian perkara. Baik rekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media semua, baik cetak, televisi, online. Pada saat ini saya akan menyampaikan perkembangan dari penanganan kasus dari temu mayat di Rejoso. Pertama, kita sesuai rekan tahu kita temukan dari Senin kemarin, ya, tanggal 25 Maret sekitar jam 8 yang dilaporkan oleh masyarakat petani waktu itu pada anggota Babin Kamtipmas kita, kemudian dicek. Yang awalnya diduga sampah gitu ya, karena digulung di dekat pembuangan sampah, dicek ternyata memang manusia, mayat ya. Kemudian Babin langsung melaporkan ke Kapolsek dan kita di Polres, kita datangi unit olah TKP. Berdasarkan pengecekan di TKP, kondisi korban kita sinkronkan dengan hasil otopsi, ya, di mana ditemukan bahwa ciri-ciri dari korban atau mayat memiliki jenis kelamin perempuan, usia berdasarkan dari dokter forensik kisaran 25 sampai 40 tahun, ya, usianya 25 sampai 40 tahun. Kemudian tinggi badannya kurang lebih 155 cm. Warna kulit kuning langsat ya, tapi cenderung putih kalau kita lihat bersih. Kemudian memiliki rambut panjang sambungan. Kalau bahasa ibu-ibunya extension ya, rambutnya warna merah pirang. Kemudian pada bagian gigi ada memakai kawat gigi behel warna biru, atas bawahnya pakai behel warna biru, kemudian memakai anting. Antingnya kiri kanan, panjang segitiga, tambahan ada satu anting di telinga kanan bagian atas. Di sini kita akan lihatkan kepada rekan-rekan untuk anting ya, ini mungkin rekan-rekan bisa di zoom ya, zoom in nanti, ini bisa disebarkan. Bentuk dari anting korban. Yang ini, yang dua ini kiri kanan, yang ini yang tambahan di kanan atas. Jadi ada 3 anting. Yang satu yang bentuk bulat itu adalah tambahan di telinga kanan bagian atas. Ini bisa untuk menambahkan informasi bagi rekan-rekan untuk pemberitaan. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi, gigi ya. Bentuk gigi berdasarkan otopsi ya, di sini ini ada kawat gigi behel warna biru ya. Ini bisa juga rekan-rekan nanti mintakan ke unit IDEN untuk giginya, untuk kita close up foto warna untuk diberitakan, supaya berharap keluarga ada yang mengenali, mungkin ada warganya yang hilang, atau mungkin dari asosiasi dokter gigi mungkin ya, ikatan dokter gigi mungkin ada pasiennya yang punya seperti ini, riwayat ya, pasti dokter gigi ada catatan, nanti kita bisa bantu telusuri. Kemudian rekan-rekan, hasil otopsi lainnya yang perlu kami jelaskan di sini, bahwa luka-luka yang terjadi pada korban dari hasil otopsi itu adalah terjadi pada saat korban masih hidup,
Jadi perkiraannya luka itu terjadi bukan setelah korban meninggal, tapi saat korban masih hidup, luka-luka yang dialami. Kemudian amputansi pada telapak tangan terjadi setelah meninggal. Karena rekan lihat telapak tangan kiri kanan terpotong, itu terjadi berdasarkan dari keterangan forensik bahwa setelah korban meninggal dunia. Kemudian luka di kepala, jadi ada luka di kepala akibat benda tumpul, ya, lebih dari 1 kali. Nah, ini luka ini yang menyebabkan kematian berdasarkan dari hasil otopsi. Luka pada bagian kepala sebab kematian. Jadi bedakan ya, luka yang di tangan yang terpotong tadi itu setelah korban meninggal, tapi kalau yang di kepala pada saat korban masih hidup. Yang jelas di sini dijelaskan cara kematian yang tidak wajar, kemudian perkiraan waktu kematian itu antara tanggal 23 sampai 25 Maret. Jadi kita temukan 25 Maret pagi jam 8. Jadi mundur 23, jadi kurang lebih kematian 2 hari sebelum. Di antara itu, ya, antara 23 sampai 25 Maret waktu kematian. Kemudian rekan-rekan, kami jelaskan di sini langkah-langkah yang sudah kita lakukan selain dari hasil otopsi. Kita masih menunggu ya untuk korban masih ada di rumah sakit, di kamar mayat. Kita masih menunggu, mungkin ada keluarga atau warga masyarakat kita yang merasa kehilangan keluarganya yang ciri-cirinya sama, yang tadi dari anting, dari kawat gigi, bisa konfirmasi ke kita langsung ke Polres ya, ada WLK, lapor Kapolres, itu sudah di-share habis. Kemudian bisa juga langsung ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk atau konfirmasi di Polsek, pokoknya seluruh Polsek, baik di wilayah Polres Nganjuk maupun di wilayah Polda Jawa Timur, atau mungkin lebih luas lagi wilayah Republik Indonesia, boleh. Nanti Polsek setempat akan konfirmasi kepada kita. Karena berkat bantuan rekan-rekan media kemarin dengan rekan-rekan jaringan netizen, medsos yang sudah disebarkan, ada beberapa keluarga ya yang berkonfirmasi ke kita. Ada yang menyampaikan ini keluarganya ada yang mirip apa, mungkin ada sampai 4-5 orang ya keluarga yang sudah konfirmasi. Ada yang dari sampai Kudus, ada yang Jombang, kemudian ada Bojonegoro, Lamongan, ada dari Kediri. Kita sudah telusuri semua, sudah konfirmasi. Yang bersangkutan memang awalnya keluarganya melaporkan hilang sudah 1 minggu, 2 minggu. Kemudian pada saat kita konfirmasi, ada nomornya, kita cek, ternyata ada yang jawab. Salah satunya kemarin keluarganya ternyata kerja ke Merauke, Papua. Kemudian ada juga yang sudah sampai datang ke sini mengecek. Pada saat terus ngecek ternyata keluarganya nelpon kalau dia masih ada, tidak hilang ya. Jadi beberapa ini yang sudah kita lakukan. Kemudian juga mungkin rekan-rekan ada juga dapat foto-foto kayak gini, dicari orang hilang yang tersebar di FB atau apa, kita sudah cek detail dan jelas semuanya tidak identik dengan korban yang kita temukan. Ada beberapa ya, ini hasil, ini kayak ini keluarga yang mengaku hilang datang, terus kita konfirmasi ternyata memang bukan itu keluarganya, jadi beda ya. Ini beberapa hal. Kemudian langkah-langkah selanjutnya juga kita sudah bersurat juga, nanti minta tolong ke Polres jajaran se-Jawa Timur hasil otopsi tadi, ciri-ciri, terus perlengkapan yang ada di tubuh korban, kita buatkan semacam surat kayak tadi, itu kita
surat temuan mayat kita sebarluaskan untuk jajaran polsek juga untuk bisa dibantu nanti melalui rekan-rekan Babin Kamtibmas di seluruh jajaran untuk bisa membantu kita untuk melakukan identifikasi korban. Kemudian yang lain-lain juga ya, yang jelas anggota kita di lapangan masih melakukan penyelidikan secara maksimal. Semua langkah dilakukan ya. Banyak rekan-rekan media juga menyarankan informasi apa, kita tidak lanjuti. Kemarin ada media menyampaikan informasi salah satu orang yang di Nganjuk nggak pulang-pulang ya. Kemudian kita cek sampai kita video call, ternyata masih ada. Memang kita konfirmasi ke RT dan masih ada. Jadi clear tidak ada. Pokoknya semua sekecil apapun informasi kita akan memastikan dan cross check betul apa tidak identik dengan korban. Kemudian upaya-upaya lain juga kita antar jajaran reskrim yang jelas dengan Polres sekitar tetangga, kita selalu bekerjasama sama-sama mencoba ini mengungkap identifikasi sama upaya penangkapan pelakunya. Termasuk kita juga berkomunikasi minta bantuan dari Bilapor Polda juga untuk membantu kita dalam hal identifikasi dan yang lain-lainnya ya. Yang jelas semua potensi kita kejar, baik informasi di media sosial maupun semua titik pemantau pasti akan kita cek untuk memastikan pergerakan di malam itu sebelum kita menemukan mayat yang ada di Rejoso. Ini rekan beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kalau ini adalah barang bukti, ini selimut ya, ini spray ya yang ditemukan TKP ya. Ini spray yang membalut korban. Kemudian bantal guling ini, bantal guling sama ini digunakan, sama selimut. Ini yang kita temukan di TKP. Dari Nganjuk, Jawa Timur, tim News Klik Jatim melaporkan.